mention katanya sempat ditawarin bantuin juga sama Bang Pablo, ini seperti apa? Ya, jadi kan selama ini kita tahu bahwa ini tinggalnya kan di satu tempat kos, mohon maaf. Jadi adalah rasa kemanusiaan kita yang bergerak. Beliau ini sangat berjasa untuk di dunia seni di Indonesia, sehingga saya kira harusnya kontribusi dia yang sudah begitu besar terhadap masyarakat, harusnya masyarakat mungkin public figure lainnya sedikitlah memperhatikan beliau ini. Jadi makanya kami bermaksud untuk menawarkan tadi bahwa daripada kos, yuk tinggal ada satu rumah kami siapin. Respon Mami Nunung seperti apa? Ya, dia ucapkan banyak terima kasih. Intinya mau dibicarakan dulu lah ke keluarganya seperti apa. Itu sih. Terus cerita Mami Nunung kan viral lagi nih soal pengakuan dia yang dulu ngebantu 50 orang keluarganya, tapi sekarang ketika dia susah nggak ada yang bantu. Seperti apa? Ya makanya kan itu yang saya bilang, bantuan itu kan bukan cuma hanya sebatas materi. Mami Nunung selain mengeluarkan materi untuk orang-orang yang dia bantu gitu ya, tapi beliau ini juga menghibur seluruh masyarakat Indonesia di zamannya gitu. Sehingga jangan pernah kita lupakan itu gitu. Harusnya kita tergeraklah hati kita sedikit untuk bagaimana yuk kita sama-sama orang yang sudah banyak membuat kita itu sejenak bisa lupa dengan persoalan-persoalan kita yang sering wiri-wiri di televisi, menghibur kita dengan komedinya gitu ya. Harusnya kita masyarakat juga mengingat jasa beliau, dan para selebriti ya harusnya juga bisa melakukan hal serupa. Artinya membuat Mami Nunung mungkin saat ini jauh lebih nyaman. Setidaknya ada apresiasi buat dia. Ada kesedihan dari Mami Nunung yang akhirnya quote-nya viral juga nih, quote-nya yang ya kalau bisa jangan terlalu peduli sama orang, bahagiain diri sendiri dulu aja. Seperti itu, quote itu viral nih kalau menurut Bang Pablo sendiri sebenarnya. Ya memang itu poinnya. Jadi gini loh. Karena kekecewaannya itu saya gitu. Satu sisi begini, saya selalu sering bilang sama orang, kita sekali bantu orang akan berterima kasih ya. Bantu orang 2 kali, dia akan merasa bahwa bantuan kita itu adalah bantuan yang berupa kewajiban. Bantu orang 3 kali, dia akan merasa bahwa dia tidak bisa ngapa-ngapain tanpa bantuan kita. Dan seterusnya, ketika kita sudah sering bantu orang, akhirnya apa? Orang tersebut akan merasakan bahwa bantuan kita adalah kewajiban. Bantuan kita menjadi satu-satunya, dan kita begitu stop, dia akan benci sama kita, dia akan memusuhi kita. Sehingga kita mau bantu orang pun ya lihat-lihat. Kita harus bantu orang pun harus lihat-lihat. Kadang-kadang ada orang yang tahu diri ketika dibantu, ada orang yang nggak tahu diri dibantu. Ada orang yang rese begitu kita bantu, merasa dirinya udah nggak peduli lagi sama hal yang lain, merasa bantuan kita itu adalah sepantas dengan dia. Nah itu yang nggak boleh. Tapi keputusan menurut Bang Pablo, keputusannya Mami Nunung memberikan bantuan kepada keluarganya seperti apa menurut? Ya itu pilihannya beliau, dan beliau juga kan sebenarnya nggak mempersoalkan dengan dia bantu keluarganya gitu ya, karena itu beliau memang keinginan hati beliau, dan beliau juga tidak ada penyesalan. Cuman terkadang harusnya merenung juga, dia Mami Nunung juga merenung sebenarnya. Kenapa dia sudah membantu orang sedemikian rupa, tapi feedbacknya justru seperti dia tidak dipedulikan. Itu yang sebenarnya menjadi satu rasa kesedihan. Dan itu juga pernah kita rasakan. Saya juga pernah merasakan hal yang serupa. Kita bantu orang, sekalipun kita memang nggak mengharap kembali ya. Ketika kita memberikan ke orang, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu kan gitu. Kita memberikan ke orang harus ikhlas. Cuman yang jadi persoalan ketika kita bantu orang tersebut, kita terjadi sesuatu, dia nggak mau tahu, dia nggak peduli. Jadi hal-hal seperti itu akan membuat kita itu sedih sebenarnya. Lebih ke sedih aja, bukan penyesalan, tapi bagaimana kita itu merenung, meratapi kenapa sih orang-orang yang kita sudah bantui memperlakukan saya begitu, tidak peduli sama saya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ada salah di diri kita sehingga ketika kita bantu orang, lalu orang tidak mau tahu? Nah, itu kan sebenarnya pertanyaan berikutnya. Maka hal itu akhirnya membuat kita itu berpikir lebih menyelami prasangka itu, akhirnya kita bersedih. Ujung-ujungnya ya penyesalan nanti jatuhnya kan. Oke. Terima kasih, Bang.